Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Jadi beberapa hari yang lalu kita mengalami permasalahan dan di sini solusi jika kalian mengalami permasalahan ini. Nah, permasalahan ini seputar ketika kita menjalankan sebuah aplikasi Android dan tiba-tiba Chromebook mengalami hang dan dia tidak bisa diapa-apakan lagi. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Dan di sini kita akan langsung bahas saja, bro. Oke, jadi beberapa hari yang lalu di sini kita coba untuk menginstal beberapa aplikasi-aplikasi pemerintahan nih. Saya ada BPJS, terus ada juga PLN Mobile, terus ada juga M-Pajak, terus aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ketika kita menjalankan aplikasi tersebut itu memang bisa, teman-teman. Nah, tetapi ketika kita mencoba untuk memakainya dalam beberapa waktu yang lama, itu tiba-tiba terjadi error, teman-teman ya. Errornya apa? Errornya itu di situ Chromebooknya jadi ngehang dan kita tidak bisa mematikannya karena untuk keyboardnya sudah kita lepas dan tombol-tombol yang ada di keyboard itu termasuk tombol power ini yang biasanya kalau misalnya ngehang itu kita bisa tekan lama gitu kan kalau di PC Windows ya. Cuman di situ karena kita pakai keyboard eksternal jadi nggak bisa. Terkadang ketika kita itu memiliki perangkat yang dia itu sudah tidak seperti pada normalnya, ini kan udah gak normal nih. Jadi untuk keyboardnya kita sudah copot itu karena permasalahan itu, sehingga karena tombol power di sini dia jadi satu dengan keyboard ini. Maka ketika terjadi permasalahan, kita tidak bisa tombol power kayak ini ya. Kan di sini kita nggak pakai external storage. Nah, jadi kebetulan di sini aku pas ada permasalahan terjadi kronologinya seperti ini. Ketika kita itu menjalankan sebuah aplikasi Android, gitu ya. Jadi kadang itu kan ada aplikasi yang memang itu tidak stabil gitu. Aplikasi yang tidak stabil itu kadang biasanya ya, dia ada beberapa hal. Misalnya di sini tiba-tiba layarnya ini tadi kayak layar 8 bit gitu ya, tapi biasanya hal itu akan bisa diatasi ketika kita bisa shutdown. Nah, lalu ini ya, ini tingkatan yang paling hitungannya yang aku alami ya, yang paling berat sih. Jadi ini nggak bisa diapa-apain dong, teman. Jadi di sini ini benar-benar stuck dan ketika kita pakai mouse, jadi sudah nggak bisa apa-apa. Kita pakai keyboard pun juga dia nggak mau. Kita pakai buat cara ini, kita mengaktifkan task manager juga nggak mau. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ini dia benar-benar ngehang loh, teman. Nah, ngehang. Sedangkan ketika kita di sini tutup kayak gini, oke, layar mati. Tetapi ketika kita buka, ya akan sama gitu loh, teman. Oke, sebenarnya kalau misalnya ada permasalahan kayak gini tuh aku tuh bersyukur. Ya, bersyukur karena kita jadi ada konten gitu ya, ada konten. Dan mungkin kalau kalian itu mengalami hal yang sama, nah kira-kira nanti seperti apa penanganannya? Ini akan aku coba untuk, ini aku mengandalkan ini teman-teman. Jadi sebenarnya ada solusi cepat ya, solusi cepat ini kita copot, langsung kita putuskan koneksi baterainya teman-teman. Tapi kita perlu buka. Nah, cuman kalau kita nggak membuka hari ini, kita perlu tunggu sampai baterainya itu habis, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira nanti seperti apa? Pada nanti akan berhasil ya. Ketika dia habis, lalu kita cas, setelah itu kita nyalakan lagi. Tapi itu masih nunggu nanti ya, nanti sore tentu. Kita akan coba update dan nanti hasil update-nya kita bagikan di channel kita ini, bro. Seperti itu ya. Tapi kronologinya itu, teman-teman. Tadi memang agak hati-hati sih. Soalnya kalau misalnya kita menjalankan aplikasi Android, mungkin ya ada di Play Store, beberapa gitu, kadang yang masih belum stabil, ini bisa menyebabkan hal ini gitu. Dan buat developer nih, kalau misalnya ada yang nonton video ini nih, itu adalah salah satu permasalahan yang sangat krusial sih sebenarnya. Krusial kenapa? Karena kalau misalnya ada dia mengembangkan Android tapi masih malfungsi atau masih belum berfungsi dengan baik di sini, atau ada beberapa penyebab yang menyebabkan hal ini terjadi itu ngehang kayak ini, teman-teman. Ini akan membuat penggunanya agak ribet gitu ya, agak ribet. Nah, bagaimana caranya agar hari ini tidak terjadi? Misalnya ada aplikasi yang error gitu ya. Jadi kan pengembang kan orang lain ya di luar dari pengembang independen dari Chrome OS-nya sendiri gitu kan. Nah, seperti itu.
Jadi ada sistem yang membatasi hal itu ketika terjadi kerusakan, ada permasalahan di situ, itu tidak menyebabkan hal semacam ini gitu ya. Apalagi hal ini kalau misalnya di sini tombol-tombol sudah tidak berfungsi, ini akan agak cukup berapi juga sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu dulu, nanti kita update bro. Nah, seperti itu. Aku mencoba cara klasik, teman-teman. Saya klasik ketika terjadinya hanya gitu. Dan tidak bisa diapa-apain lagi, gitu kan. Karena aku coba untuk tutup, itu aku buka lagi, gitu kan. Itu enggak bisa, dan kita pencet-pencet beberapa tombol juga tidak bisa. Semuanya ngeheng, dan benar-benar ngeheng. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita coba untuk tinggalkan saja di situ sampai baterainya habis. Nah, apakah itu bisa? Oke. Kira-kira seperti ini, teman-teman, hasilnya, bro. Oke bro, jadi ini udah isya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ini jam 6.52. Jadi ini untuk laptop, untuk Chromebooknya sudah kita tinggal seharian ya. Ya bukan seharian sebenarnya, dari jam 9 ya. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada hampir 12 jam. 12 jam ya, bener ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 jaman. Seperti itu. Dan ini sudah mati ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ini udah mati kondisinya. Nah setelah itu kita akan melakukan charging teman-teman ya, kita charge, setelah itu nanti kita akan nyalakan kembali ya. Kalau itu bisa, memang itu adalah cara satu-satunya gitu, bukan cara satu-satunya yang praktis gitu ya. Karena kalau misalnya di sini kalian pengen cepet ya, ini dibongkar langsung dicopot itu ya. Di bagian baterainya itu kan ada kabel gitu ya, penghubung ke motherboard. Cuman agak riskan sih sebenarnya, cuman ya itu tadi teman-teman, agak riskan, dan memang yang lebih aman ya ini ditunggu sampai habis gitu ya. Tapi ini masih belum selesai teman-teman, kita harus memastikan dulu apakah ini tuh benar-benar bisa atau enggak. Let's go. Oke, kita tancapkan stop kontak, jeglek, lalu kita langsung aja ini kita hubungkan. Kalian bisa lihat di sini dia ngisi ya teman-teman ya, kalian bisa lihat itu dia bisa ngisi. Oke, tinggal kita tunggu aja bro. Dan dia langsung nyala nih teman-teman, langsung nyala nih, dia langsung booting nih ya. Oke, dan sekarang sudah berhasil ternyata teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ini dia sudah masuk ke sini, dan kita sudah bisa menggunakan ini lagi tuh kan. Nah dia bergerak tuh ya, mouse-nya bergerak teman-teman. Artinya apa? Artinya berhasil teman-teman. Artinya berhasil. Jadi cara itu efektif ketika kita ini ya, kita mengalami permasalahan itu tadi. Memang agak riskan sih ya ketika kita menjalankan aplikasi Android, terutama yang belum benar-benar support untuk si Chromebook. Nah berarti di sini dari beberapa yang aku alami teman-teman, beberapa pengalaman ketika kalian mencoba sebuah aplikasi, dan aplikasi itu dia masih belum bisa full ya teman-teman. Artinya dia full resizable-nya itu bisa. Kalau belum, itu biasanya belum stabil ya. Karena dari beberapa aplikasi yang pernah kita coba gitu ya, yang dia itu mengalami hal serupa kayak gitu ya, kebanyakan yang dia belum resizable. Loh bang, yang kemarin gimana? Yang kemarin kan Google Photo juga sama kan? Nah itu dia, yang sudah bisa resizable aja kayak gitu, cuman tidak sampai ngehang ya, dia hanya kayak ini kayak jadi 8 bit gitulah ya, seperti itu bro. Ini sekarang kan ada welcome recap, ini kalian juga bisa matikan welcome recapnya, tapi di sini aku tetap nyalakan. No thanks, ini artinya kita tidak mengembalikan yang kita buka terbaru bro, yang kita buka sebelumnya. Oke, dan sekarang ini sudah normal kembali. Kita akan, karena ini di charge ya teman-teman ya, ini benar-benar habis. Kalian bisa lihat di sini ini benar-benar habis ya, 1%. Dan ini kita akan matikan teman-teman, shutdown. Oke, sudah teman-teman, kita shutdown dan beres. Jadi cara mengatasinya itu tadi ya, tinggal kita biarkan aja seperti itu. Sudah, kita tinggal pergi sampai ini benar-benar mati. Cuman tadi itu kan kita memang brightness-nya tadi lumayan ya teman-teman, jadi itu lumayan menyedot baterai. Cuman kalau kalian itu ngatur brightness-nya itu rendah, itu mungkin akan lebih lama baterainya habis gitu ya teman-teman, karena kuncinya adalah baterai habis. Ketika baterai habis berarti dia sudah kan mati kan. Ini tadi kita tancapkan listrik aja, dia langsung nyala, just like that bro. Nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman, dan alhasil berhasil. Cuman agak tricky juga karena kita perlu
itu sampai habis baterainya gitu kan, kita nunggu lama teman-teman. Jadi itu tak tunggu kerja gitu ya, tak tinggal gitu ya, tak tinggal kerja gitu kan. Nah, pulang kerja baru kita cek dan ternyata udah habis. Oke, jadi kira-kira seperti itu pengalaman kita, semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.